Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kurniawan Ramadan dengan NIM 23010249, nomor presensi 39 dari Rombol E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling. Sebagai calon guru sekolah dasar, pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling sangat penting meskipun tidak secara langsung menjadi konselor di sekolah. Hal ini karena guru kelas juga berperan dalam mendukung perkembangan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian latar belakang dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan permasalahan yang unik, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun karir. BK membantu siswa dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan tersebut sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Dengan pengertian dari bimbingan. Bimbingan sendiri adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada siswa agar memahami dirinya dan lingkungannya sehingga mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Sedangkan konseling sendiri adalah proses interaksi antara konselor dan konseli untuk membahas permasalahan tertentu dengan tujuan menemukan solusi atau pemahaman baru. Persamaan dari keduanya yaitu bertujuan membantu siswa berkembang secara optimal. Perbedaannya, bimbingan lebih bersifat umum dan proaktif atau preventif, sementara konseling lebih bersifat individual dan mendalam atau kuratif. Mengapa guru membimbing? Guru membimbing karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Guru adalah pihak pertama yang dapat mengenali perubahan dan permasalahan pada siswa dan memberikan bimbingan awal sebelum merujuknya ke konselor. Yang kemudian, urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, baik dari aspek akademik, sosial, emosional, maupun karir. Kemudian, kedudukan dari bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan sekolah yang berfungsi mendukung tujuan pendidikan secara keseluruhan. Bimbingan dan konseling memiliki bidang dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama pengembangan akademik. Bertujuan membantu siswa dalam mencapai prestasi akademik sesuai potensi mereka. Yang kedua, pengembangan pribadi dan sosial, membangun karakter dan keterampilan sosial yang positif. Yang ketiga, yaitu pengembangan karir, yang bertujuan menyiapkan siswa untuk memahami pilihan karir mereka di masa depan. Keunikan dan ketertarikan tugas guru dan konselor yaitu guru lebih fokus pada proses belajar mengajar dan pengembangan akademik, sementara konselor berperan lebih dalam aspek psikologis dan sosial. Namun, keduanya saling melengkapi dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bimbingan dan konseling tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan siswa secara menyeluruh. Aspek-aspek menjadi fokus dalam tujuan BK yaitu yang pertama intelektual, yang bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan prestasi akademik secara optimal melalui strategi belajar yang efektif. Kemudian emosional, mendorong siswa untuk mengenali dan mengelola emosi dengan baik, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta membangun hubungan emosional yang sehat. Yang ketiga yaitu sosial, mengembangkan keterampilan sosial siswa agar mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, baik dalam maupun di luar sekolah. Yang terakhir yaitu moral, bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, sehingga siswa tumbuh menjadi individu yang berkarakter dan bertanggung jawab. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki 3 fungsi utama yang saling melengkapi untuk mencapai perkembangan siswa secara optimal, yaitu yang pertama preventif, mencegah masalah melalui pendekatan proaktif dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa tentang cara menghindari masalah seperti kesulitan belajar atau perilaku negatif. Kemudian kuratif, membantu siswa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, misalnya dengan konseling individual untuk mengatasi stres atau konflik dengan teman. Yang terakhir pengembangan, mendukung pengembangan potensi dan bakat siswa melalui program dan kegiatan yang sesuai, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok belajar. Kemudian orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi
Bimbingan dan konseling berfokus pada pengembangan siswa secara holistik. Artinya, layanan PK tidak hanya berfokus pada satu aspek perkembangan, tetapi mencakup berbagai dimensi kehidupan siswa, yaitu akademik, sosial, emosional, dan karir. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Asas dan prinsip bimbingan konseling adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan standar etika yang tinggi. Asas-asas PK yaitu asas kerahasiaan. Informasi yang disampaikan oleh siswa pada konselor harus jaga kerahasiaannya. Konselor wajib menghormati privasi siswa dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak disebarkan kepada pihak lain. Yang berikutnya, asas kesukarelaan. Layanan PK harus diberikan atas dasar kesukarelaan baik dari pihak konselor maupun siswa. Berikutnya, asas keterbukaan. Dalam proses konseling, konselor harus mendorong keterbukaan siswa untuk berbagi perasaan, pikiran, dan masalah mereka tanpa rasa takut atau malu. Berikutnya, asas kekinian. Layanan PK harus berfokus pada masalah atau kondisi yang sedang dihadapi siswa saat ini, sehingga konseling yang diberikan relevan dan tepat sasaran. Yang terakhir, asas kenormatifan. Semua layanan dan tindakan dalam PK harus sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, baik norma sosial, etika, profesional, maupun peraturan sekolah, sehingga setiap layanan dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab. Yang berikutnya itu prinsip-prinsip PK. Yang pertama, prinsip individualitas. Setiap siswa adalah individu unik dengan latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, layanan PK harus memberikan karakteristik dan kebutuhan individu secara khusus. Yang kedua, prinsip dinamis. PK harus menyesuaikan diri dengan perkembangan siswa dan perubahan yang terjadi pada siswa dari waktu ke waktu. Konselor harus bersikap fleksibel dan adaptif dalam menangani berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, prinsip perkembangan. PK harus memperhatikan perkembangan siswa secara berkelanjutan dan mendukung mereka pada setiap tahap perkembangannya, baik dari segi akademik, sosial, emosional, maupun moral. Dan yang terakhir, prinsip integrasi. PK berperan sebagai penghubung berbagai aspek kehidupan siswa. Konselor harus bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak lain sekolah untuk memastikan bahwa perkembangan siswa berjalan selaras dan terintegrasi dalam semua aspek kehidupan mereka. Kemudian penerapan PK oleh guru SD. Guru dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah masalah sejak dini dengan menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung. Misalnya, guru dapat mengadakan kegiatan diskusi kelompok atau permainan yang meningkatkan kerjasama dan keterbukaan antar siswa. Guru harus fokus pada kesejahteraan siswa secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memahami kebutuhan emosional dan sosial siswa. Selanjutnya, profil guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah sosok pendidik yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kompetensi seorang pendidik terdiri dari 4 aspek utama, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, pelajaran, dan kemampuan menyampaikan secara mudah dipahami oleh siswa. Penguasaan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan siswa, serta pemanfaatan teknologi pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan menarik. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dengan fokus pada perkembangan siswa, mengelola kelas secara optimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa. Selanjutnya, kompetensi sosial melibatkan kemampuan berkomunikasi secara baik dan membangun hubungan positif dengan siswa, orang tua, serta rekan kerja, kerjasama dan berkontribusi dengan pihak lain, termasuk konselor sekolah, untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik, serta menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan etika sosial di lingkungan sekolah. Yang terakhir, kompetensi kepribadian mencerminkan stabilitas emosi, kesabaran, kedisiplinan, dan empati, serta kemampuan menjadi panutan bagi siswa, menunjukkan tanggung jawab, konsistensi, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, beradaptasi, serta mengelola stres dalam situasi sulit, dan berkomitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu peran guru SD dalam mendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Sebagai calon guru SD yang berkualitas, peran dalam mendukung kegiatan bimbingan dan konseling sekolah sangatlah penting. Pertama, guru dapat berkolaborasi dengan konselor sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek akademik, sosial, dan emosional, serta mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan siswa dan merancang strategi intervensi yang tepat. Kedua, guru perlu mengamati dan mengenali perkembangan siswa dengan rutin, memantau perilaku, sikap, dan pencapaian akademik mereka, sekaligus mencatat perkembangan yang dapat dibahas dengan konselor atau orang tua. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung juga krusial, di mana guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional, serta membangun hubungan yang baik dengan siswa agar mereka merasa nyaman untuk berbagai masalah. Selain itu, guru dapat melaksanakan program bimbingan dasar dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip bimbingan dalam kegiatan sehari-hari, memberikan motivasi, serta mengadakan kegiatan konseling kelompok sederhana untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial. Melibatkan orang tua dan komunitas sekolah juga menjadi bagian penting untuk mendukung program bimbingan dan konseling. Komunikasi rutin dengan orang tua untuk berbagi informasi tentang perkembangan siswa serta melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah dapat memperkuat hubungan bagi anak. Selanjutnya, pentingnya memahami karakter peserta didik. Setiap seorang guru memahami karakter peserta didik adalah hal yang sangat penting, karena setiap siswa memiliki potensi, minat, kebutuhan, dan latar belakang yang berbeda. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang tepat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan mengoptimalkan potensi siswa. Lainnya, karakter peserta didik yang perlu dipahami. Yang pertama, kemampuan kognitif. Guru perlu memahami tingkat kemampuan kognitif siswa seperti kecepatan belajar, pemahaman konsep, dan kemampuan berpikir kritis untuk menyesuaikan tingkat kesulitan materi yang pendekatan yang digunakan. Yang kedua, gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, minat dan bakat. Mengenali minat dan bakat siswa sangat penting agar guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung minat bakat mereka. Latar belakang sosial dan emosional. Memahami latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi emosional siswa membantu guru dalam memberikan dukungan yang lebih personal dan tepat sasaran. Kemudian, cara memahami karakter peserta didik, yaitu dengan cara observasi rutin, interaksi dan dialog personal, penguasaan alat pengukuran dan penilaian, dan komunikasi dengan orang tua. Dengan pemahaman karakter siswa yang baik, guru dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, menyesuaikan pendekatan pembelajaran, dan menciptakan suasana yang kelas yang positif dan mendukung. Kemudian 9 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, bertujuan membantu siswa mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar yang baru. Kemudian, layanan informasi, bertujuan memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan perkembangan siswa, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun karir. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, bertujuan membantu siswa mendapatkan tempat dan posisi yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. Yang keempat, layanan penguasaan konten, bertujuan membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi atau konten tertentu yang mendukung perkembangan akademik, sosial, atau pribadi. Yang kelima, layanan konseling perorangan, memberikan bantuan secara langsung dan personal pada siswa yang mengalami permasalahan individu. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu dengan membantu siswa dalam kelompok kecil untuk mengembangkan keterampilan sosial, memahami permasalahan umum, dan belajar dari pengalaman bersama. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, memberikan konseling dalam kelompok kecil dengan tujuan membantu siswa mengatasi masalah pribadi yang serupa melalui diskusi dan berbagi pengalaman.
Yang kedelapan, layanan konsultasi, memberikan kesempatan kepada guru, orang tua, atau pihak terkait lainnya yang berkonsultasi mengenai perkembangan dan masalah siswa. Yang kesembilan yaitu layanan mediasi, menyelesaikan konflik atau masalah antara siswa atau antara siswa dengan guru secara damai dan adil. Contoh implementasinya yaitu dalam layanan orientasi, pada awal tahun ajaran, guru mengadakan sesi pengenalan sekolah untuk siswa kelas 1. Siswa diajak berkeliling untuk mengenal ruang kelas, perpustakaan, kantin, dan area lainnya. Selain itu, guru menjelaskan peraturan sederhana seperti tata tertib di kelas dan tata tertib di sekolah. Yang kedua, implementasi layanan informasi. Guru mengadakan sesi informasi tentang cara berteman yang baik di kelas. Kemudian siswa diajari pentingnya sikap saling menghargai, tidak membuli teman, dan cara memulai pertemanan dengan menyapa atau berbagi cerita. Guru juga menyediakan poster-poster informasi di kelas untuk mengingatkan siswa tentang perilaku positif. Dan yang ketiga yaitu implementasi dari layanan mediasi. Ketika terjadi perselisihan antara dua siswa, guru bertindak sebagai mediator. Guru mengundang kedua siswa untuk duduk bersama di ruang BK dan membantu mereka berbicara secara terbuka tentang masalah yang terjadi. Guru mengarahkan dialog untuk mencari solusi sehingga kedua siswa dapat menyelesaikan konflik dan belajar menghargai perasaan satu sama lain. Dengan menerapkan 9 layanan ini, guru dan konselor sekolah dasar dapat memberikan dukungan yang komprehensif dan holistik kepada siswa, membantu mereka berkembang baik secara akademik, sosial, dan emosional. Implementasi ini juga meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membangun karakter siswa sejak dini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.